Baik, halo semua, nama saya Christopher Tupuru. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir perorangan mata kuliah yaitu sinyal processing. Di sini saya akan menjelaskan 3 modul, di mana saya akan membagi setiap video satu modul. Baik, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama yaitu modul praktikum sistem kendali. Modul pertama, pengenalan MATLAB. Tujuannya yaitu untuk mengenalkan dan mempersiapkan lingkungan kerja MATLAB. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenal dasar-dasar MATLAB. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menguasai dasar-dasar MATLAB. Jadi saya sudah menyiapkan jawaban berdasarkan pengerjaan di aplikasi MATLAB. Jadi saya hanya mempresentasikan pekerjaan saya di sini. Tugas pendahuluan. Satu, apa yang Anda ketahui tentang MATLAB? MATLAB adalah perangkat lunak pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh MathWorks yang dirancang khusus untuk komputasi numerik, visualisasi data, dan pemrograman berbasis matriks. MATLAB memungkinkan pengguna melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, serta membuat model dan aplikasi secara efisien. Berbeda dengan bahasa pemrograman umum seperti C dan Java. MATLAB menggunakan matriks dan array sebagai tipe data standar tanpa memerlukan deklarasi eksplisit. Pertanyaan kedua yaitu apa saja kegunaan dari MATLAB? Kegunaannya yaitu yang pertama matematika dan komputasi numerik. Yang kedua pengembangan dan implementasi algoritma. Yang ketiga pemrograman modeling, simulasi dan pembuatan prototipe. Yang keempat analisis data, eksplorasi dan visualisasi. Yang kelima, analisis numerik dan statistik. Yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi teknik. Untuk latihan yang pertama, mintanya yaitu buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah atau command window, jendela ruang atau ruang kerja atau workspace, jendela history atau command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan name. Dan berdasarkan dari buku praktikum dari pengerjaan dan kegiatan praktikum ini dapat diketahui dan saya beri jawaban sebagai berikut. Kode yang dapat dituangkan ke dalam MATLAB. Untuk jendela perintah atau command window, ini adalah kodenya. Dengan menggunakan digit NIM saya, yaitu 52432300033. Kita dapat membuat untuk workspace-nya, untuk command window, untuk command history. Sehingga dari hasil kode MATLAB tersebut dihasilkan ya, untuk workspace tadi dapat dituang menggunakan kode MATLAB ini. Dan untuk yang selanjutnya, jendela ruang kerja atau workspace, yaitu dari MATLAB seperti ini gambarannya. Dan untuk jendela history atau command history-nya itu adalah kode yang kita berikan tadi seperti ini, command history. Ini adalah kode yang saya berikan di dalam command window tadi. Untuk input dan outputnya, di mana inputnya atau
yang dapat kita masukkan yaitu NIM, dapat kita masukkan NIM dan nama, di mana nama saya itu Christopher 40 dan hasil outputnya itu sebagai berikut. Baik, selanjutnya untuk modul kedua, variabel, operator, dan matriks. Di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui variabel, operator, dan matriks pada aplikasi MATLAB. Kedua, mengetahui cara menggunakan variabel, operator, dan matriks pada MATLAB. Untuk tugas pendahuluan yang pertama yaitu jelaskan pengertian variabel, operator, dan matriks pada MATLAB. Variabel adalah nama yang digunakan untuk menyimpan nilai dalam memori di MATLAB. Variabel tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu karena MATLAB itu mengenali tipe data secara otomatis dari sisi variabelnya. Penulisan variabel bersifat case sensitif dan harus diawali dengan huruf. Selanjutnya itu operator adalah simbol yang digunakan untuk mengoperasikan suatu perintah dan menghasilkan nilai akhir dari suatu persoalan. MATLAB mengklarifikasikan operator menjadi 3 jenis, yaitu operator aritmatika, operator relasional, dan operator logika. Matriks adalah struktur data berbentuk array 2 dimensi yang menjadi dasar komputasi di MATLAB. Matriks dapat dibuat secara langsung, di-load dari file eksternal, atau di-generate menggunakan fungsi bawaan seperti zeros, ones, I, dan magic. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan pengertian data dasar pada MATLAB. Di mana MATLAB memiliki beberapa dasar. Yang pertama yaitu logical, itu menyimpan nilai logika, yaitu true, angka 1, atau false, angka 0. Yang kedua itu char, menyimpan data berupa karakter atau string. Yang ketiga yaitu numerik, menyimpan data berupa angka, baik itu bilangan bulat maupun desimal. Yang keempat yaitu cell, itu menyimpan kumpulan data dengan tipe berbeda dalam satu variabel. Yang kelima yaitu structure, menyimpan data dalam format field bernama seperti struct pada bahasa C. Yang keenam yaitu function handles, menyimpan referensi ke suatu fungsi agar dapat dipanggil secara dinamis. Untuk latihannya, yang pertama yaitu buatlah 2 buah matriks dengan sembarang ukuran. Kemudian lakukan operasi matriks dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks tersebut. Baiklah, di sini matriks yang saya cari menggunakan 2x2 matriks. Mana ada matriks A yaitu 2, 3, 1, 4, dan matriks B yaitu 5, 2, 3, 1. Dan berikut adalah operasi aritmatikanya, di mana A tambah B yaitu dari sini yaitu 2 tambah 5 yaitu 7, 3 tambah 2 yaitu 5, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 1, 5. Untuk A kurang B sama, min 3, 1, 2, 3. Untuk A kali B itu sama dengan 19, 7, 17, 6. Untuk determinannya yaitu dat A sama dengan 2 kali 4 kurang 3 kali 1 menghasilkan 5. Sehingga inverse A inverse sama dengan 1/5, 4 min 3 min 1, 2, di mana 1/5 itu dari 5 determinannya. Berikut operasi MATLAB di command window-nya yaitu sebagai berikut. Dan hasil outputnya yaitu seperti ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, buatlah skrip sederhana untuk menghitung. A. Luas dan keliling lingkaran. B. Min dari data nilai berikut. 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Berikut adalah jawabannya. Untuk yang A, untuk yang 2A,
komen yang dapat kita buat dalam MATLAB itu seperti ini. Untuk menghitung luas dari lingkaran menggunakan rumus Pi kali R pangkat 2. Dan untuk menghitung keliling lingkaran yaitu menggunakan rumus 2 kali Pi kali R. Selanjutnya untuk menghitung mean data atau mean itu rata-rata. Dimana kita masukkan saja data yang tadi yang berada di soal menggunakan kuliah berikut sehingga menghasilkan rata-rata yaitu 73,6250. Selanjutnya di tugas yang pertama yaitu hitunglah dengan menggunakan MATLAB. Untuk yang A 12 per 3,5 dimana hasilnya di MATLAB yaitu 3,4286. Selanjutnya yang B buka kurung 3 tambah 5 per 4 kurung dipangkat 2 kan dibuat ke dalam MATLAB menghasilkan hasil yaitu 18,0625. Selanjutnya yang C 0,252 pangkat 2 ditambah 0,75 pangkat 2 dipangkat 1/2 menghasilkan 0,7906. Yang D yaitu 2 per buka kurung 6 per 0,3 tutup kurung. Dimana hasilnya yaitu di MATLAB saya buat 6 per 0,3 itu 3,5 sehingga 12 per 3,5 menghasilkan 3,4286. Untuk soal kedua, buatlah 4 variabel berikut, di mana variabel yang pertama A sama dengan 25, B sama dengan 50, C sama dengan 125, dan D sama dengan 89. Hitung dan simpan dalam variabel baru. Seperti variabel X, Z, dan Y. Sehingga pada command window di MATLAB, saya buat sebagai berikut. Masukkan data dari soal, sehingga hasil output dari command window ini adalah sebagai berikut. Nilai X sama dengan 200, nilai Z sama dengan 134,4340, nilai Y sama dengan 0,1799. Selanjutnya, manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Di mana ada variabel luas, ada variabel curl 1, ada dan seterusnya, di mana variabel luas itu merupakan variabel yang valid karena diawali dengan huruf dan hanya terdiri dari huruf saja sehingga memenuhi aturan penamaan variabel pada MATLAB. Variabel ke underscore 1 itu juga valid karena diawali huruf serta menggunakan underscore dan angka yang masih diperoleh dalam penamaan variabel. Variabel time itu termasuk valid juga karena diawali huruf dan tidak mengandung simbol yang dilarang. Variabel time from start itu juga valid karena terdiri dari huruf from start, huruf dan underscore yang diperoleh dalam MATLAB. Selanjutnya yang 10, sementara itu beberapa variabel itu tidak valid karena 2 underscore itu diawali dengan angka. Sedangkan dalam MATLAB, nama variabel harus dimulai dengan huruf. Variabel div.23 itu tidak valid karena menggunakan tanda titik 2 yang tidak diperbolehkan dalam nama variabel dan juga menggunakan kata div yang merupakan nama fungsi bawaan dari MATLAB. Variabel 10 underscore hasil underscore terakhir juga tidak valid karena diawali angka. Variabel nilai awal tidak valid
Nilai tanda hubung awal itu tidak valid karena mengandung tanda minus. Ya, minus. Yang tidak diperbolehkan dalam penamaan variabel di MATLAB. Oke, untuk soal keempat, definisikan vektor dan matriks berikut ini di dalam MATLAB. Ini adalah matriks dimasukkan ke dalam MATLAB 10, 20, 30, dan 40 itu adalah ini. Dan untuk yang matriksnya, matriks A dan matriks M. Selanjutnya yang nomor 5, gabungkan matriks A dan B berikut ini. Di mana A itu adalah 4, 8, 2, 4, dan matriks B yaitu 1, 1, 1, dan min 1. Sehingga menjadi C adalah gabungan dari matriks A dan B, B, dan min B. Sehingga comment window yang dibuat di dalam MATLAB adalah sebagai berikut. Dari comment window itu menghasilkan output yaitu ini, dimana C itu sama dengan 4, 8, 1, 1, 2, 4, 1, min 1, dan W sama dengan sebagai berikut. Untuk modul ketiga yaitu M-File, fungsi dan grafik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui M-File, fungsi dan grafik pada aplikasi MATLAB, kemudian mengetahui cara menggunakan M-File, fungsi dan grafik pada MATLAB. Untuk tugas pendahuluannya, jelaskan pengertian dari M-File. M-File itu adalah file yang berisi sederetan perintah MATLAB yang dituliskan secara berurutan dan simpan dengan ekstensi M-File, ekstensi .m. M-File itu memungkinkan pengguna untuk menulis program yang lebih panjang dan kompleks dibandingkan mengetikkan perintah satu persatu di command window. M-File dapat berupa script atau kumpulan perintah berurutan maupun function atau menerima argumen, input, dan menghasilkan output. Yang kedua yaitu jelaskan pengertian fungsi dalam M-File pada MATLAB. Di mana fungsinya yaitu menerima argumen input dan menghasilkan argumen output. Fungsinya itu memiliki keunggulan yaitu dapat dipanggil kembali dari program atau command window lain sehingga lebih efisien untuk digunakan ulang. Format penulisannya itu diawali dengan kata kunci function, diikuti output, nama fungsi, dan daftar parameter input. Secara default, file fungsi disimpan dengan nama yang sama dengan nama fungsinya. Untuk latihannya yaitu yang pertama, buatlah program M-File untuk menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui panjangnya itu 5, lebarnya 3, dan tingginya 6,5. Beri nama program ini dengan proc_balok.m. Yang pertama yaitu kode yang dapat dituangkan dalam command window yaitu sebagai berikut, di mana tadi yang diketahui adalah ini dengan rumus volumenya itu P kali panjang kali lebar kali tinggi, dan menghitung luas permukaannya menggunakan rumus 2 kali kurung panjang kali tinggi tambah panjang kali tinggi panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, sehingga outputnya itu sebagai berikut, di mana volume baloknya menggunakan data dari soal dan rumus yang dilampirkan tadi menghasilkan 97,5000 untuk volume balok, dan luas permukaannya menggunakan rumus luas permukaan yaitu menghasilkan 134. Yang berikut adalah M-File dari balok. Yang kedua, buatlah suatu fungsi dengan M-File untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi.
Masukkan fungsi panjang lebar dan tinggi balok, keluaran fungsinya itu volume dan luas permukaan balok. Beri nama fungsi hitung underscore balok.n. Dimana command window-nya yaitu sebagai berikut untuk fungsi dan luas permukaannya. Untuk rumus volume dan rumus luas permukaan tadi, sehingga ini adalah filenya dari ini command window-nya. Yang ketiga yaitu buatlah suatu fungsi dengan file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi. Masukkan fungsinya panjang dan lebar alas serta tingginya, ukurannya itu volume dan luas permukaan. Beri nama fungsinya yaitu hitung underscore prisma.n, dimana kita buat aja fungsinya sesuai permintaan dari soal. Untuk volume luas permukaannya itu sama dengan panjang lebar dan tinggi prisma, sehingga luas alasnya sama dengan panjang kali lebar. Untuk volume prisma yaitu luas alas kali tinggi, dan untuk luas permukaannya itu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ini adalah fungsi yang dapat diterapkan pada command window di MATLAB. Ini adalah file dari primanya. Yang keempat yaitu buatlah suatu program untuk menampilkan segitiga Pascal. Pengguna harus masukkan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui command input. Apabila pengguna menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampil keluaran seperti ini. Beri nama program yaitu proc_pascal.n, di mana fungsi untuk segitiga Pascal yaitu sebagai berikut, di mana inputnya itu masukkan jumlah level segitiga Pascalnya dan akan menghasilkan segitiga Pascal yang kita inginkan. Mana filenya yaitu ini. Untuk soal kelima, yaitu membuatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara 2 tanggal. Spesifikasi dari fungsi tersebut ialah masukkan tanggal bulan dan tahun awal serta tanggal bulan dan tahun akhir. Untuk keluarannya itu jumlah hari di antara 2 tanggal tersebut. Beri nama fungsi itu hitung underscore hari.n dengan pemisalan menghitung jumlah hari antara 2 Januari 2004 hingga 5 November 2006. Maka ketikanya seperti ini. Baik, untuk command window-nya, fungsinya itu sebagai berikut, di mana jumlah hari dengan hitungan hari, tahun, bulan, tanggal yang pertama dan tahun, bulan, tanggal yang kedua. Di mana tanggal awalnya untuk tanggal awalnya dan untuk tanggal akhir. Tanggal akhirnya sebagai fungsinya sebagai berikut, hingga jumlah harinya itu tanggal akhir dikurang tanggal awal. Dimana hasil output yang kita dapat yaitu 2004, 1, 2, 2006, 11, 5. Dan jumlah harinya itu tinggal kita kurangkan tanggal akhir kurang tanggal awal. Jadi tadi tanggal akhirnya yaitu 5 ya. 5 kurang 2. Hingga menghasilkan 1038. Nah, itu adalah total dari hitungan hari tadi, jumlah hari tadi. Untuk tugasnya, yang pertama, agar lebih memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam MATLAB,
Perhatikan program berikut. Kita dikasih program di mana dibuatlah fungsi dari program tersebut untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Simpan fungsi dengan nama tabung.m dan kerucut.m. Mana pada komen itu fungsinya itu sebagai berikut untuk luas volumenya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk menghitung luasnya seperti ini dan menghitung volumenya dengan rumus seperti ini. Itu untuk balok, dan untuk tabung menggunakan fungsi luas volume dengan tabung, mana R adalah jari-jari dan T adalah tingginya. Dengan luas rumusnya yaitu dengan 2 kali Pi kali R kali kurung R tambah T. Untuk volumenya itu sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T. Itu adalah file dari tabung.m-nya. Untuk kerucut, kita menggunakan rumus S sama dengan R pangkat 2 tambah T pangkat 2. Mana luasnya yaitu Pi kali R kali R tambah S. Untuk volumenya itu sepertiga kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Ini adalah file dari kerucut. Selanjutnya yaitu setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, buatlah sebuah script yang meminta input dari user bangun ruang apakah yang akan dihitung luas dan volumenya. Contoh tampilan programnya seperti ini. Untuk fungsi command window-nya seperti berikut adalah kode yang dapat kita masukkan ke dalam MATLAB sesuai dengan soal, dan untuk hasil inputnya itu akan sebagai berikut. Kita dapat memilih bangun ruang apa yang ingin kita coba, dan ketika kita sudah memilih, kita dapat memilih berapa ukuran dari bangun ruang itu tersebut, sehingga setelah kita memilih angka dari bangun ruang tersebut, keluarannya yaitu langsung menghitung luas permukaannya dan volume dari bangun ruang tersebut. Ketiga, berikutnya adalah data nilai mata kuliah pemrograman dari kelompok mahasiswa. Mana ini adalah tabel dari bentuk pemrogramannya, disalin dan masuk ke dalam Excel, dan dari Excel gunakan MATLAB dengan menggunakan rumus nilai akhir sebagai berikut. Mana di peroleh nilai akhir, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik batang. Sumbu X nyatakan tiap mahasiswa, dan sumbu Y itu adalah nilai akhir dari mahasiswa. Mana ini adalah tabel tadi yang dimasukkan dan dihitung menggunakan rumus, sehingga ini adalah kolom untuk kuis, ini adalah kolom UTS, ini UAS, dan nilai akhirnya. Dan grafik batangnya itu sebagai berikut. Cuma tadi Y itu adalah nilai dari setiap mahasiswa, dan ini adalah jumlah mahasiswanya. Untuk yang keempat, coba membuat fungsi dari praktik sebelumnya menggunakan fungsi ini. Ini adalah fungsi yang dari command window dari soal nomor 3 tadi. Oke, yang kelima yaitu
sekarang coba Anda membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut. Mana fungsi pertama itu Y sama dengan sin 2x min 2 kali P X 2 kali P. Kemudian tambahkan grafik A, B, C dalam satu grafik, dalam satu gambar. Untuk yang A, untuk grafik A yang adalah sebagai berikut. Dimulai dari angka 0 untuk yang B yaitu fungsinya adalah sebagai berikut dapat dilihat, dan grafik yang dihasilkan dari fungsi tersebut adalah ini, yang grafik yang dimulai dari angka 1. Untuk yang C ini, dimana grafik yang dihasilkan dari C tersebut adalah ini, dimulai dari min 1. Ini yang D, ini adalah fungsi yang D, di mana grafik dari fungsi yang D yaitu ini. Selanjutnya yang E, mana fungsi E adalah sebagai berikut, hingga menghasilkan grafik seperti ini. Nah, dari grafik ABC tadi dapat dibuat dalam satu figur sebagai berikut. Selanjutnya, baiklah, sekian untuk modul pertama. Saya akan lanjutkan untuk modul kedua. Terima kasih.